Selamat pagi teman-teman, Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini masih ada kesempatan bagi setiap kita untuk bangun dan sebentar lagi kita akan kembali disegarkan oleh sedikit bagian dari firman Tuhan. Namun teman-teman, sebelum itu mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami mau panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena begitu banyak kesempatan yang sudah boleh kami lalui, begitu banyak kesempatan yang sudah Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati, Engkau mengurapi setiap hati kami, supaya setiap kami mau mendengarkan apa yang ingin Kau sampaikan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati setiap kami supaya kami mendengarkan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, untuk renungan pada pagi hari ini saya kasih tema itu bersaksi atau memberikan kesaksian. Nah, seperti yang teman-teman tahu, dalam hal memberikan kesaksian itu sebenarnya udah nggak asing karena di setiap kita mengikuti ibadah pun pasti ada sesi di mana ada kesempatan bagi siapapun juga untuk memberikan kesaksian mengenai bagaimana kasih Tuhan itu bekerja dalam kehidupan orang tersebut. Nah, teman-teman, sebetulnya ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta saya, tapi saya merasa terberkati dan merasa sangat disayangkan kalau saya nggak membagikan ini kepada teman-teman juga. Nah, teman-teman, untuk pembacaan Alkitabnya diambil dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-11 sampai yang ke-29. Jadi di sini ada 3 perikop. Perikop yang pertama yaitu Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, habis itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan perikop terakhir yang akan kita bahas adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah teman-teman, mari kita baca bersama-sama. Nah teman-teman, pembacaan firman tadi menceritakan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada murid-muridnya, dan kepada Thomas. Nah, teman-teman, berbicara mengenai hal bersaksi atau memberikan kesaksian, aku mau kasih definisinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, kesaksian itu yaitu keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh saksi. Nah, misal kalau kita melihat ada kecelakaan nih, pasti kita diminta untuk memberikan kesaksian bagaimana tadi kronologis kecelakaan tersebut. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita kaitkan hal kesaksian ini dengan cerita yang tadi sudah kita baca, ketiga perikop itu tadi, di mana setiap perikop menceritakan bagaimana Yesus menampakkan diri. Nah, teman-teman, kita bisa artikan kesaksian itu sebagai pernyataan iman ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau tadi Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus, murid-muridnya juga berjumpa dengan Yesus, dan Thomas pun yang tadinya gak percaya, akhirnya berjumpa juga dengan Yesus dan akhirnya percaya. Mereka, masing-masing mereka, baik Maria Magdalena, murid-muridnya, bahkan Thomas, itu memberikan kesaksian, memberikan pernyataan bahwa mereka telah melihat Tuhan. Nah, teman-teman, kita lihat di Yohanes 20 ayat yang ke-18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, Maria Magdalena sudah melihat Tuhan dan akhirnya di situ dia memberikan pernyataan kepada murid-muridnya bahwa dia tadi melihat Tuhan. Karena memang betul-betul Maria Magdalena tadinya melihat Tuhan. Setelah itu, murid-muridnya pun juga memberikan pernyataan yang sama bahwa murid-murid tersebut telah melihat Yesus gitu. Kita lihat di ayat yang ke-25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya,
kami telah melihat Tuhan. Nah, di situ dikatakan bahwa murid-muridnya sudah melihat Tuhan. Karena di ayat yang 20 juga dikatakan, 20 yang B, murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Nah, berarti di situ memang murid-muridnya sudah melihat Tuhan, dan di situ mereka memberikan pernyataan bahwa tadinya murid-murid tersebut itu melihat Tuhan gitu. Dan juga apa yang dialami Thomas pun akhirnya mengakui dan memberikan pernyataan bahwa dia tadi juga melihat Tuhan. Nah, di ayat yang ke-28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Di situ Thomas mengakui bahwa yang dilihatnya tadi adalah Tuhan Yesus, Allah gitu. Nah, teman-teman, berarti bisa kita simpulkan dalam memberikan kesaksian, berarti kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karena kesaksian merupakan pernyataan iman kita ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, teman-teman, di masa kini orang-orang sering membagikan kesaksian tentang bagaimana mereka mendapatkan suatu berkat, bagaimana mereka mendapatkan kekayaan atau pemberian dari orang-orang di sekitar mereka, bagaimana mereka mendapatkan kesembuhan mungkin setelah sekian lama mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh, dan bagaimana mereka bersyukur mengalami ketambahan usia, dan mungkin juga ada yang memberikan kesaksian mengenai bagaimana mereka mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan jabatan yang baik atau posisi yang baik. Nah, teman-teman, dalam memberikan kesaksian, hal-hal tersebut tidak salah ketika kita kesaksian membagikan bagaimana kita mendapatkan kesembuhan, bagaimana kita mendapatkan berkat, dan masih banyak lagi, itu semuanya nggak salah. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah melalui peristiwa tersebut kita betul-betul menyaksikan Tuhan? Apakah melalui peristiwa-peristiwa tersebut kita betul-betul berjumpa dengan Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan gitu? Nah, teman-teman, jadi sejatinya kita nggak bisa kasih kesaksian kalau kita belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena nggak mungkin dong kita kasih kesaksian palsu. Misal nih, kita melihat orang tersebut jatuh ke kanan. Nggak mungkin kita kasih kesaksian atau pernyataan bahwa orang itu jatuh ke kiri. Kalau gitu kan sama aja kita kasih pernyataan bohong, kesaksian bohong gitu kan. Dan bohong itu nggak boleh ya teman-teman, karena itu nggak benar. Nah, teman-teman, terus gimana kita kasih kesaksian sementara kita belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Berarti kita di situ harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, teman-teman, kali ini aku mau bagikan ke teman-teman 3 cara supaya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, yang pertama adalah hidup dalam Tuhan. Nah, hidup dalam Tuhan itu gimana? Apakah kita secara fisik hidup di dalam Tuhan gitu? Enggak ya, teman-teman. Hidup dalam Tuhan itu bisa kita lakukan dengan kita menghidupi firman Tuhan. Kita hidup di dalam firman Tuhan. Nah, aku mau ajak teman-teman untuk baca di Yohanes 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, teman-teman, di situ dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Jadi ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, kita mau hidup di dalam Allah, berarti kita perlu hidup di dalam firman Tuhan atau firman Allah. Dengan cara kita menjadi bagian dari firman Allah dan menaati firman Allah. Dalam menaati firman Allah, teman-teman, tentunya bukan menjadi hal yang instan, karena perlu ada proses yang kita lalui yang bisa melatih kita, yang membiasakan diri kita untuk bisa menaati firman Tuhan. Jadi untuk menaati firman Tuhan itu kita juga perlu menuntun atau membawa diri kita sendiri supaya bisa hidup dalam firman Allah. Lalu teman-teman, yang kedua, caranya yaitu peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Nah, seperti yang kita tahu, Tuhan Yesus sudah kasih Roh Kudus kepada kita untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Seperti yang kita tahu, Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri yang mengerti jalan yang benar gitu. Jadi otomatis Roh Kudus ini akan mengajak kita, akan menuntun kita ke jalan yang benar juga. Nah, kita akan baca di Yohanes 14 ayat yang ke-26.
Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, teman-teman, jadi di situ dikatakan bahwa Roh Kudus yang akan mengajarkan kita segala sesuatunya dan mengingatkan kita tentang apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi teman-teman, ketika kita peka terhadap Roh Kudus dan membiarkan Roh Kudus itu menuntun kita ke jalan yang benar, otomatis kita akan dibawa ke jalan Bapa gitu. Dan teman-teman, cara yang terakhir adalah hidup dengan melihat dari sudut pandang Tuhan. Nah, mungkin banyak dari teman-teman berpikir gimana caranya kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan gitu. Kalau kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan, berarti kita apa bedanya sama Tuhan gitu loh. Berarti kita bisa aja menganggap diri kita itu Tuhan karena kita bisa melihat sudut pandangnya Tuhan gitu. Bukan begitu ya teman-teman, karena melihat sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan bukan berarti kita itu menjadi Tuhan. Aku mau kasih analogi deh. Jadi perumpamaan ya. Jadi ada seorang guru yang lebih suka melihat siswa yang menggunakan baju lengan panjang. Nah, otomatis di sudut pandang guru tersebut, beliau lebih berkenan sama siswa-siswi yang menggunakan lengan panjang. Tapi kita di situ tidak menjadi guru itu. Jadi kita mengerti bahwa guru itu lebih suka dengan pelajar yang menggunakan baju lengan panjang. Tapi kita nggak menjadi guru itu. Tapi kita tahu apa yang berkenan menurut guru itu gitu. Nah, teman-teman, itu juga yang ada di kehidupan kita buat mengerti sudut pandangnya Tuhan. Jadi kita perlu mengerti sudut pandangnya Tuhan dengan kita mengerti apa yang Tuhan perintahkan, mengerti apa yang Tuhan bilang, sehingga di situ kita tahu apa yang berkenan di hadapan Tuhan gitu. Jadi ketika kita mengerti sudut pandangnya Tuhan, kita bakal ngerti apa yang berkenan di hadapan Tuhan dengan cara kita sering-sering mendengarkan apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan perintahkan, sering-sering baca firman Tuhan gitu, supaya kita mengerti apa yang Tuhan berkenan gitu. Dan teman-teman, yang terakhir yang aku mau bilang ke teman-teman, mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu bukan berarti kita bisa melihat Tuhan secara kasat mata atau secara fisik, face to face gitu. Nah, mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu ketika kita hidup di dalam Tuhan dan kita menjadi bagian dari firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di Yohanes 20 ayat yang ke-29 yang B, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, seperti itu. Jadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan bukan berarti kita melihat Tuhan secara kasat mata, secara fisik gitu. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan dan kita hidup menurut firman Tuhan. Nah, jadi teman-teman, udah siap kan setiap kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau berjumpa dengan Tuhan dengan cara menaati firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan? Dan teman-teman, jangan lupa juga ketika kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bagikanlah kisah teman-teman itu kepada orang-orang di sekitar teman-teman. Jadikan diri teman-teman itu sebagai kesaksian yang hidup yang bisa membawa sesamanya teman-teman itu lebih kenal lagi kepada Tuhan. Jadi itu tadi teman-teman, renungan yang bisa menjadi suatu perenungan bagi setiap kita. Biarlah renungan ini bisa menjadi suatu berkat bagi setiap kita. Amin. Mari kita satu doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami mau panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Untuk kesempatan yang indah ini, kami sudah boleh kembali disegarkan oleh sedikit bagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Kau. Jadikanlah setiap kami menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menceritakan bagaimana kehidupan kami jika kami boleh hidup di dalam-Mu, sehingga semakin banyak orang yang tahu dan mengerti akan Kau.
Ya Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mau serahkan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika kami menjalankan aktivitas ini bersama-sama dengan Engkau, akan ada rencana-Mu yang indah boleh terjadi dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.